Balasan anak yang durhaka, anak yang malas dan angkuh. Di sebuah desa kecil bernama Sumberjati, hiduplah sepasang suami istri sederhana, Pak Hasan dan Bu Rini. Mereka hidup dari hasil bertani dan beternak ayam. Meski tak kaya, mereka selalu bersyukur dan berusaha keras agar anak tunggal mereka, Dimas, bisa sekolah tinggi dan memiliki masa depan cerah. Namun setelah Dimas lulus kuliah di kota, sifatnya berubah. Ia merasa malu dengan latar belakang orang tuanya yang miskin dan kampungan. Saat pulang ke desa, ia selalu mengeluh tentang rumah yang reot, pakaian orang tuanya yang lusuh, dan bau kandang ayam di halaman. "Pak, Bu, kenapa sih kalian gak bisa hidup seperti orang normal? Aku malu kalau teman-temanku lihat keadaan begini," ujar Dimas dengan nada tinggi. Bu Rini menatap anaknya dengan sedih. "Nak, semua ini hasil kerja keras kami buat nyekolahin kamu. Kami gak minta balasan, cukup jangan rendahkan kami." Namun Dimas tak peduli. Ia lebih sering duduk di teras memainkan ponselnya daripada membantu. Ia memaki ibunya saat diminta menimba air, dan membentak ayahnya karena sarapan hanya berupa tempe. Malam itu, Pak Hasan hanya bisa menatap langit dan berdoa lirih. "Ya Allah, lembutkanlah hati anakku." Mereka tak tahu, doa itu akan menjadi awal dari ujian besar yang menanti. Keangkuhan yang semakin menjadi. Beberapa bulan kemudian, Dimas diterima bekerja di sebuah perusahaan besar di kota. Sejak itu, ia jarang pulang. Ia merasa sudah sukses dan tak butuh lagi nasihat orang tuanya. Ketika Bu Rini menelpon, Dimas sering menolak panggilan dengan alasan sibuk. Suatu hari, Pak Hasan jatuh sakit parah. Bu Rini menghubungi Dimas berkali-kali namun tak ada balasan. Akhirnya ia mengirim pesan singkat. "Nak, ayahmu sakit. Kalau bisa, pulanglah sebentar." Dimas membaca pesan itu, tapi ia hanya mendengus. "Ah, paling cuma masuk angin. Aku gak punya waktu untuk urusan desa." Ia lebih memilih menghadiri pesta kantor daripada menjenguk ayahnya. Hari berganti minggu, kondisi Pak Hasan semakin memburuk. Dokter di puskesmas menyarankan agar keluarga mempersiapkan kemungkinan terburuk. Dengan sisa tenaga, Bu Rini kembali menelpon anaknya. Kali ini Dimas menjawab dengan nada kesal. "Bu, jangan ganggu aku terus. Aku sibuk kerja. Kalau cuma sakit biasa, panggil perawat aja." Tangis Bu Rini pecah. Ia merasa anak yang dulu dibesarkan dengan kasih sayang kini telah berubah menjadi batu. Malam itu angin berhembus kencang. Bu Rini berdoa di sisi ranjang suaminya yang lemah. "Ya Allah, maafkanlah anak kami. Dia belum tahu arti bakti. Jangan hukum dia sekarang, tapi ajari dia dengan caramu." Kabar duka yang tak dihiraukan. Beberapa hari kemudian, Pak Hasan menghembuskan napas terakhirnya. Bu Rini menjerit histeris sambil memeluk tubuh suaminya yang kaku. Tetangga berdatangan, membantu mengurus pemakaman. Bu Rini mencoba menghubungi Dimas sekali lagi. "Nak, ayahmu sudah tiada. Tolong pulang, Nak." Namun pesan itu hanya dibaca tanpa balasan. Dimas sedang di restoran mewah bersama rekan kerjanya. Ia berpikir, nanti juga masih bisa ziarah. Sekarang waktuku buat menikmati hidup." Pemakaman berlangsung tanpa kehadiran Dimas. Para tetangga memandang iba. "Kasian, anaknya nggak datang," bisik mereka. Malam harinya Dimas bermimpi aneh. Ia melihat ayahnya berdiri di tengah sawah memanggil namanya dengan wajah sedih. "Dimas, kenapa kau tak datang, Nak?" Ia terbangun dengan keringat dingin, namun mengabaikannya. Cuma mimpi," katanya sambil tertawa getir. Beberapa hari kemudian, ia menerima surat dari desa berisi foto nisan ayahnya. Entah mengapa dada Dimas terasa sesak, tapi egonya masih tinggi. Ia tak mau menyesal, belum saatnya, pikirnya. Namun dari saat itu, hidupnya mulai berubah tanpa ia sadari. Setiap langkahnya seperti diikuti bayangan gelap yang membuatnya gelisah. Kesialan yang datang bertubi-tubi. Setelah kematian ayahnya, keberuntungan Dimas perlahan menghilang. Proyek yang ia tangani di kantor tiba-tiba gagal. Rekan-rekan mulai menjauhinya karena ia dianggap sumber sial.
Tak lama, Dimas difitnah menggelapkan dana dan dipecat tanpa pesangon. Semua uang tabungannya habis untuk membayar pengacara. Ia kembali ke kosannya dengan wajah murung dan kantong kosong. Suatu malam ia bermimpi lagi. Kali ini ia melihat ayahnya berdiri di kuburan sambil menatapnya. "Kau sudah melupakan doa, Nak." Suara itu membuat Dimas terbangun dengan jantung berdebar. Ia mulai sulit tidur, sering mendengar suara aneh seperti langkah kaki dan bisikan di telinganya. Badannya semakin kurus, matanya cekung. Bu Rini yang masih di desa mencoba menelpon Dimas, tapi nomor Dimas sudah tidak aktif. Dalam doanya, ia selalu memohon agar Allah mengampuni anaknya, meski hati seorang ibu terus disayat perih. Hingga suatu pagi, Dimas menerima kabar bahwa ibunya jatuh sakit. Namun lagi-lagi ia tak segera pulang. Ia berpikir, "Aku belum siap menghadapi semua ini." Padahal waktu tak menunggu. Dan penyesalan sebentar lagi akan menjeratnya tanpa ampun. Penyesalan yang terlambat. 3 bulan berlalu, Dimas baru memutuskan pulang ke desa. Rumah yang dulu ramai kini tampak sunyi. Ketika ia membuka pintu, aroma kayu tua dan debu menyambutnya. Di kamar kecil, ia melihat ibunya terbaring lemah. Tubuhnya kurus, matanya sayu. "Bu," panggil Dimas lirih. Bu Rini menatapnya. Senyum tipis terukir di wajahnya yang pucat. "Kau pulang juga, Nak. Ibu senang." Dimas terdiam. Hatinya remuk melihat ibunya begitu rapuh. Ia menggenggam tangan yang dingin itu, menitikkan air mata. "Maaf, Bu. Aku sudah banyak salah." Dengan suara lemah, Bu Rini berbisik. "Tak apa, Nak. Ibu sudah maafkan sejak lama. Tapi jangan lupa, doa orang tua itu berharga. Jangan abaikan." Tangis Dimas pecah. Ia memeluk ibunya erat, seolah tak ingin melepaskan. Namun tak lama kemudian, tubuh Bu Rini perlahan kaku. Napasnya berhenti di pelukan sang anak. Dimas berteriak histeris, "Bu, jangan tinggalkan aku." Tapi semuanya sudah terlambat. Hujan turun deras malam itu, seolah langit pun ikut menangisi penyesalan seorang anak durhaka yang akhirnya kehilangan segalanya. Azab yang tak terelakkan. Sejak kematian ibunya, Dimas tak bisa tidur tenang. Setiap malam, ia mendengar suara ibunya memanggil dari dapur. Aroma masakan masa kecilnya menyeruak di udara. Kadang ia melihat sosok wanita berjilbab lusuh duduk di tepi ranjang, menatapnya dengan mata sendu. Awalnya ia mengira hanya halusinasi, tapi semakin lama bayangan itu nyata. Piring pecah sendiri, pintu terbuka tanpa angin, dan suara azan yang terdengar sayup di tengah malam. Dimas mulai kehilangan akal. Ia mencoba pindah rumah, tapi dimanapun ia tinggal, bayangan ibunya selalu mengikuti. Ia seperti dikutuk oleh rasa bersalah dan dosa masa lalu. Sampai suatu malam, ia bermimpi melihat 2 liang kubur di hadapannya. Dari tanah itu, suara ayahnya dan ibunya memanggil, "Dimas, sudahkah kau taubat?" Ia terbangun dengan tubuh gemetar, menangis sejadi-jadinya. Akhirnya ia sadar, azab itu bukan hanya datang dari alam, tapi dari hatinya sendiri yang hancur karena durhaka. Taubat di ujung derita. Dalam keadaan kacau, Dimas pergi ke masjid desa. Dengan langkah gontai dan wajah lusuh, ia sujud lama di hadapan sajadah. Air matanya menetes tanpa henti. "Ya Allah, aku anak durhaka. Aku telah menyakiti orang tuaku. Aku pantas Engkau hukum." Orang-orang yang melihatnya hanya bisa terdiam. Tak ada lagi kesombongan di wajah pria yang dulu angkuh itu. Ia mulai berziarah ke makam ayah dan ibunya setiap hari, membersihkan nisan, menabur bunga, dan berdoa panjang. Namun meski hatinya mulai tenang, tubuh Dimas semakin lemah. Ia terkena penyakit misterius yang tak bisa dijelaskan dokter. Tubuhnya membusuk perlahan, kulitnya mengelupas, seolah ikut menanggung dosa yang selama ini ditimbun. Meski menahan sakit, ia tetap bersujud dan memohon ampun setiap hari. "Jika ini balasanmu, aku terima ya Allah, asal Engkau ampuni aku dan terima ibuku di surgamu." Akhir yang menggetarkan, beberapa minggu kemudian, warga menemukan Dimas meninggal di masjid, dalam posisi sujud. Wajahnya tampak damai, seolah ia akhirnya menemukan ampunan. Kabar itu menyebar ke seluruh desa.
Banyak yang menangis, bukan karena kehilangan, tapi karena terharu melihat akhir hidup seorang anak durhaka yang akhirnya bertaubat. Di makam, angin berhembus lembut. Di atas nisan Dimas, daun-daun jatuh perlahan, seolah memberi tanda bahwa langit pun ikut memaafkan. Seorang ustadz yang memimpin pemakaman berkata lirih, inilah bukti kasih sayang Allah dan doa seorang ibu. Sekejam apapun anak, bila ia sungguh bertobat, pintu ampunan tak akan tertutup. Dan di antara lirih doa yang terucap, terdengar sayup suara angin membawa pesan dari alam. Hormatilah orang tuamu selagi mereka ada. Sebab jika sudah tiada, penyesalan hanya akan datang bersama air mata dan doa yang terlambat. Aku temukan